Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Pada pertemuan kali ini kembali lagi bersama Ustadz Reja, di mana hari ini kita akan belajar ya sesuai jadwal, yaitu tema 2. Pada pembelajaran tema 2 ini itu bukunya temanya adalah selalu berhemat energi. Namun pada pertemuan pertama ini Ustadz akan mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban, serta wawancara dan membuat kesimpulan. Nah, hari ini jadi kita akan mengenali apa itu wawancara dan bagaimana caranya membuat kesimpulan. Baik ya, kita masuk ke slide pertama. Nih, pengantarnya terlebih dahulu. Ternyata teman-teman, Islam itu merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika. Apa itu problematika? Problematika itu adalah masalah kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Nah, jadi Islam itu mengatur juga tentang kekayaan alam. Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah SAW. Kaum muslim berserikat itu artinya memiliki hak yang sama. Hak yang sama dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah air, yang kedua rumput, yang ketiga api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, 3 hal yang tidak boleh dimonopoli. Artinya 3 hal ini tidak boleh diperjualbelikan. Semuanya ini gratis dari Allah dan harus dinikmati oleh seluruh umat manusia. Apa saja itu? Air, rumput, dan api. Jadi teman-teman, kesimpulannya, menurut aturan Islam ini ya, kesimpulannya ini ya. Nih, yang ini. Jadi menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik garam maupun selain garam seperti batu bara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dan sebagainya, semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum. Jadi tidak boleh salah satu orang saja yang memilikinya, tetapi harus dibagi ke seluruh orang. Baik, nih sekarang kita bahas tentang air ya. Air itu kan merupakan pemberian Allah secara gratis. Nah, dan termasuk ini adalah sumber daya alam ya. Air ada 2 air di sini. Ini merupakan sumber daya alam yang tidak boleh dimiliki hanya oleh satu pribadi atau dimiliki oleh swasta, tetapi ini milik seluruh umat manusia. Di sini apa katanya? Manfaat air bersih bagi kehidupan. Ini ada di sini ada yang namanya air bersih. Di sini ada air kotor. Apa kira-kira manfaatnya? Coba kita lihat ya ke sebelah sini. Manfaatnya itu dapat dilihat jika kita melihat apa yang terjadi jika tidak terdapat air. Kalau sampai misalnya suatu ketika Allah tidak lagi memberikan kita air di bumi ini, apa saja akibatnya? Yang pertama, ini tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sangat penting air ya, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan pun memerlukan. Sekitar 71% bumi terdiri dari air loh teman-teman. Tubuh manusia sama seperti bumi,
yaitu sebagian besar terdiri dari air. Ini yang menyebabkan kita menjadi haus setelah beraktivitas. Nah, ketika tubuh kita kekurangan air, tentu membuat kita kesulitan untuk menjalankan aktivitas. Selain itu, hewan seperti ikan juga sudah pasti. Nih yang seperti ini ya, ini nggak ada ikan nih, ada hewan apa ini ya? Kuda mungkin ya. Kuda meninggal, dia mati karena tidak ada air di sekitar lingkungannya. Hal yang sama juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan ini, teman-teman, mereka akan mati karena tidak mendapat asupan air untuk bertahan hidup. Nih contohnya, sampai tanahnya itu kering, meskipun tumbuh sedikit tapi dia tidak subur. Ini juga contohnya nih, nah sudah mati karena tidak ada air yang membuat mereka menjadi subur. Selanjutnya itulah yang terjadi ya kalau misalnya di sekitaran kita ini Allah tidak beri lagi air kepada kita. Terus apakah setiap orang berhak mendapatkan air? Nah, tentu saja karena kita sudah belajar tadi, karena air itu merupakan pemberian dari Allah. Nih, Allah yang memberinya, maka semua orang itu berhak mendapatkan air. Tidak ada satupun yang tidak dapat air. Mengapa? Karena itu pemberian dari Allah tadi. Karena Allah sudah sangat baik kepada kita, karena kita sangat perlu air, maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita itu adalah menjaga air di lingkungan kita menjadi tetap bersih, tidak mengotorinya, tidak membuang sampah ke air, tidak mencemarkan air, tidak menebang pohon, juga salah satu kita menjaga air tetap bersih. Itu ya, jadi kita itu berhak, kita mempunyai hak ya untuk mendapatkan air, dan kita juga berkewajiban sekaligus juga berkewajiban untuk menjaga air tetap bersih. Selanjutnya ini ada percakapan. Yang ini adalah yang paling atas itu, yang rambutnya coklat itu adalah Ustadz Reja. Kalaunya yang ada kupiah warna hijau itu Akil ya namanya. Waktu itu di kelas Ustadz Reja sedang menerangkan apa itu hak dan kewajiban. Kata Ustadz Reja, teman-teman, antum perlu tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu ada hak dan kewajiban kita loh. Lalu si Akil ya tadi ya, apa itu Ustadz hak? Katanya, apa itu Ustadz hak? Karena Akilnya belum tahu lagi apa itu hak. Nah, coba kita ingat, seperti air tadi, dalam Islam air kan adalah milik bersama. Sehingga untuk mendapatkan air bersih itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima secara gratis, karena itu pemberian dari Allah. Ya, itu pemberian dari Allah dan harus kita terima. Harus kita dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus si Akil bertanya lagi, kewajiban itu apa Ustadz? Untuk kewajiban itu kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan air secara gratis, maka kita tidak boleh menjadikan air bahan tambang tadi yang sudah diberi Allah secara gratis kepada umat manusia dan lain sebagainya sebagai sumber pendapatan. Akan tetapi kita harus selalu menjaganya agar tetap bisa bersih dan selalu ada untuk seluruh orang ya. Nanti sampai kapanpun kita berharap air itu selalu ada, selalu diberikan oleh Allah air dan lain-lain. Kata Akil, sudah mengerti Akilnya. Oh seperti itu ya Ustadz, kata Akil. Iya, kata Ustadz.
Iya teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, ini ya yang penting ya teman-teman. Hak itu artinya sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang. Selain sesuatu yang harus didapat setiap orang itu selain air, kita butuh makan, itu harus. Antum dapat pembelajaran dari ustadz dan ustazah, antum mendapatkan apalagi misalnya dari orang tua, itu merupakan hak antum. Antum mendapatkan baju misalnya untuk melindungi aurat antum, itu juga merupakan hak yang harus antum dapat dari orang tua. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya di sekolah ada piket kebersihan kelas, itu merupakan kewajiban antum. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban antum. Bahkan kalau sholat 5 waktu tidak dikerjakan, maka kata Allah, karena itu kewajiban, apabila tidak dikerjakan berdosa, apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala. Kita lanjut ya. Nih contoh lain, ini ada Edo ya. Yang ini Edo nih. Yang rambutnya agak keriting ini Edo. Ya, ini adiknya di sebelah, dia nontonin kakaknya lagi sedang membaca, nih adiknya di sebelah sini. Edo nih namanya Edo. Hak dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Kewajiban Edo itu adalah mematuhi nasihat orang tua dan guru. Berbakti, si Edo ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Mematuhi nasihat orang tua dan guru serta rajin belajar setiap hari. Dia selalu menggunakan waktunya untuk membaca. Nah, dampak jika Edo melakukan kewajiban ini, mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru, maka ketika Edo melakukan itu, maka dia akan mendapatkan disayangi orang tua dan disayangi juga oleh guru. Manfaatnya apa? Manfaatnya melakukan kewajiban itu membanggakan orang tua dan guru menjadi anak yang pintar. Nah, sedangkan kalau misalnya Edo ini ya tidak melaksanakan kewajibannya tadi, prestasinya menurun. Nah, nilainya selalu misalnya dapat 30 terus atau misalnya bahkan dapat 20 terus. Berarti dia tidak melaksanakan kewajiban yang dinasehati orang tua tadi. Prestasinya menurun serta mengecewakan orang tua dan guru. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau misalnya yang lain tadi, misalnya kita ambil contoh yang lain ya. Di sini kewajibannya adalah piket di kelas, membersihkan kelas. Kalau misalnya si Edo ini membersihkan kelas ya, dampaknya jika dia bertanggung jawab berarti dia akan membuat kelasnya bersih dan membuat teman-temannya itu senang karena dia sudah bertanggung jawab dengan kewajibannya tadi. Manfaat dari kewajibannya itu membuat gurunya bangga, senang karena masuk ke dalam kelas, bersih kelasnya. Sedangkan kalau misalnya Edo tidak bertanggung jawab ya, yang di sini ya, kalau tidak bertanggung jawab membuat kelasnya kotor. Nah, jadi itu akibat dari kewajiban yang tidak dilaksanakan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke wawancara. Mungkin antum kelas 3 sudah belajar tentang apa itu wawancara. Ya, wawancara itu kalau misalnya dalam bahasanya ya, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Maksudnya itu ya, nih antum boleh dibaca yang di bawah sini. Jika antum memberikan pertanyaan kepada orang lain, berarti antum itu diberi nama pewawancara.
berbicara. Ya. Kalau misalnya antum menjawab pertanyaan, berarti antum disebut narasumber. Nah, narasumber. Jadi ketika antum bertanya dan dijawab oleh orang lain, maka antum saat itu sedang melakukan wawancara. Sedangkan kesimpulan ini ya teman-teman, kesimpulan itu merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau bacaan. Jadi setelah antum berbicara dengan orang lain atau setelah antum membaca buku, maka antum akan mendapatkan intinya atau mendapatkan hal yang paling penting nih, Ustadz garis bawahi hal yang paling penting, maka itu namanya kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan itu setelah antum selesai membaca ataupun antum setelah selesai berbicara, maka antum mendapatkan hal penting, informasi penting dari pembicaraan itu. Itulah yang disebut dengan kesimpulan. Mengerti ya teman-teman ya? Kalau tidak mengerti nanti bisa ditanyakan dengan ustadz dan ataupun ustazah. Selanjutnya, nah di sini ayo berlatih. Berlatihnya ini antum di rumah wawancara orang tuanya ataupun siapapun yang ada di rumah, antum wawancara atau antum tanyain, antum tulis nama antum dulu di sini, misalnya Fadil. Antum tanya kepada umi antum, Umi, kewajiban ana di rumah itu ngapain gitu. Misalnya kata uminya kewajibannya adalah belajar setiap hari. Apa ya Umi dampak jika ana selalu belajar setiap hari? Antum tulis di sini. Nih. Lalu antum tanya lagi kepada umi antum, manfaat ana belajar setiap hari itu apa Umi? Ya, manfaatnya. Dan kalau misalnya ana tidak belajar setiap hari, kira-kira umi apa yang terjadi? Nah, seluruh jawaban umi antum tulis di bagian yang ada titik-titiknya ini. Kalau uminya tidak tahu apa itu kewajiban atau apa itu hak, boleh antum jelaskan dulu sama uminya. Kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, mungkin itu ya penjelasan dari Ustadz. Antum baca saja lagi nanti materinya Ustadz kasihkan. Barakallah, alhamdulillah kita sudah selesai belajar pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu beramal solih. Ustadz kira cukup. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.